akhirnya pecah telurnya itu waktu gue dicek toko sebelah. Oh iya itu tuh. Iya. Jadi main teater cek toko sebelah? Iya. Oh my god. Gue jadi seorang suami. Jadi di situ ada jurinya lah. Ada 2 orang. Gue dikasih situasi, 1 orang yang jadi kawan main gue jadi suaminya dan dia jadi istri gue. Nah peristiwanya adalah gue abis make uang istri gue untuk umroh, gue pakai buat judi slot. Minum yang harusnya minum biasa aja gitu kan. Gitu kan, minum biasa aja. Kalau di teater tuh minum. Iya bener. Nikunya, assalamualaikum semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir. Jadi studio Kolong Tribun kedatangan narasumber. Siapa ini ya? Yang sangat keren. Serba bisa ini mah orang serba teh. bisa. Gimana sih serba bisanya? Mungkin boleh diceritain ya Kak Akmal. Kenalan dulu kali ya ini makhluk ini. Makhluk ini. Saya makhluk bernama. Ya, kan gue Hakiki. Lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Ya. Gue Hakiki, gue aktor, gue content creator, terus naon deui coba. Gue mimer, gue voice actor, gue director. Anjay. Apapun lah gue urusan. Palu gada. Iya, palu gada. Diborong. Goling-goling. Langsung promosi. Langsung promo. Baru 2 menit ini. belum ya, Ya, Pak. begitulah. Kakak Hakiki, yang aku dengar tadi keren amat. Keren, banyak banget. Ya kan? Banyak aja sih, nggak banyak banget. Itu kalau menurut aku sih banyak banget. Iya. Tapi jujur respect sih Kak, karena mungkin boleh tahu. Izin. Izin. Boleh tahu umurnya mungkin berapa? Kok banyak banget nih pengalaman. Kenapa jadi umur ya ini? Apakah ini sensitif? Apa hubungannya nih? Oke. Kalau misalkan nggak jawab, nggak apa-apa. Tapi Aman kok, jujur aman. keren banget. Aku mungkin gak nyebut angka ya. Nggak apa-apa. Tapi aku belajar acting itu waktu aku masih SMA di 2013. Kemudian lulus SMA, aku lanjutin teater juga gitu. Basically memang konsentrasinya, disiplin ilmunya yang coba digeluti, penyutradaraan sama acting atau keaktoran di teater kayak gitu. Jadi penyutradaraan di yang medianya panggung, kemudian keaktoran acting yang medianya panggung. Aku udah belajar itu dari 2013, which is berarti udah 13 tahun. Iya. Itu Iya kayak gitu. awal-awal mulai masuk ke teater ya berarti? Masuk ke teater. Aku Dari SMA berarti. pesantren di SMA. Pesantren ada teater. Pesantren. Wih keren amat tuh pesantrennya. Itu Apa pesantren? aku Banten? dulu pesantren gue lomba di SMA itu ngirimin gue ke LSPR. Anjir. LSPR gue lomba di LSPR. Gokil. Santri bos, pesantren nih. Pakai sarung itu? Enggak. Oh, enggak. Pakai kopiah lah. Di LSPR kan yang international school. Iya, drama Kalafes dulu gue inget banget namanya itu tahun 2013-14 lah. Masih SMA lah. Iya. Berarti awal mulai dari situ. Dari teater mulai berangkatnya, dulu gurunya Mas Rusdi. Halo Mas, kalau nonton Mas Rusdi Rustandi, respect, Izin. Bab, Za. Itu punya orang sih, jangan deh. Ya, jangan. Iya itu Berarti awalnya dulu situ. diajarin sama Bang Rusdi, terus lulus kuliah masuk ke UKM teater juga di kampus di Universitas Pakuan sama teman-teman teater Karung. Terus kemudian memutuskan untuk belajar penyutradaraan bareng sama teater Karung di kampus juga. Memutuskan untuk masuk ke industri yang lebih luas lagi, which is film, voice actor, kemudian dunia penulisan, kan memang aku kuliah sastra. Gitu. Jadi cukup linear gitu semuanya, serba berhubungan. Ya, sehingga akhirnya memutuskan ya udahlah gue kerja di industri kreatif aja gitu, khususnya performer gitu. Lu ngerasa emang ada di situ pertamanya kenapa? Ada di dunia. Pertamanya gimana sih lu ngerasa cocok di penokohan gitu kan? Pertama gue ngerasa cocok. Yang pertama gue mungkin kalau gue berangkat dari masa lalu, gue tuh suka banget tampil.
Hmm. Dari Tampil kayak SD. gimana tuh? Tahu samenan gak sih? Tamenan. Oh, Lesangan tuh ya? Tara, nyanyi Oh, iya, iya. kur gitu Iya, iya. sama teman-teman kelas. Ini Itu loh, seneng kalau banget. misalkan pergantian tahun ya, Iya, semester perpisahan. pergantian Iya, nah, benar. kayak Nah, gitu, kayak gitu. saman-saman. Nah itu gue tuh suka banget tampil. Justru gue pernah ada waktu gue nggak dipilih, gue sedih, literally sedih. Bocil-bocil sedih. Jarang Iya. nih bocil gini nih. Tapi gue tuh memang suka banget spotlight Oh. dari kecil. Gue kalau lomba cerdas cermat, gue selalu ikut. Calistung kayak gitu dulu gue selalu Jarang ikut banget. meskipun gue juaranya kadang juara kadang enggak gitu. Gue suka banget spotlight. Oke. Itu gue sadari ketika gue dewasa khususnya ya gitu. Sampai akhirnya keluarga gue memang ngasih ruangnya, support terus gitu. Sampai ketika gue di pesantren itu baru gue menemukan teater dan gue into banget. Gue ketagihan gue mainin tokoh. Ketagihan gue ada di atas panggung. Gue ketagihan banget literally. Ini candu banget gue ini gitu. Ini dunia gue. Ya sampai akhirnya kuliah gue baru sadar bahwa ternyata memang gue punya gift aja. Gue punya bakat yang ketika gue melakukan itu, gue baru melakukan 50%, orang udah ngeliat 100%. Yes. Tapi dari keluarga juga emang berkesenian. Enggak literally berkesenian, tapi semuanya suka Suka, bernyanyi, suka nyanyi. Bokap penyanyi Sunda, nyokap penyanyi qasidah. Tapi keluarga gue secara profesi, bokap nyokap tuh guru gitu. Guru, tapi memang gue dibesarkan di lingkungan yang kamu harus jadi orang seni. Oh, biar nyeni. Berbeda ya? Iya. Biasanya kan orang Di yang... kampung gua, ini kan gua dari kampung ya, dari Banten. Itu guru seni itu jarang. Nah, Oh, I see. gitu. Makanya Berarti disupport. disupport jadi berseni juga outputnya tetap jadi guru seni tadinya. Tadinya. Gue pikir Tapi tadi karena gua ngelihat untuk jadi guru, which is tuh guru seni, gua kurang kayaknya. Jadi pengajar oke lah. Oke, bisa. Tapi ya. untuk profesi guru belum ada kepikiran. Tapi akan ya. Nggak tahu ya, nggak tahu ya. Sometimes mungkin kapan. Iya. Kalau gue sih pada prinsip gue terbuka aja mas. Iya, Jadi gue iya, kayaknya lu mah apa aja disikat ya. Yang ada di depan ya. nggak ngeset apa-apa gitu. Tapi Kak, kepo tahu kenapa milih teater? Kan maksudnya sama aja mungkin awal-awal ya, aktor mungkin, aktor depan kamera. Tapi awal-awalnya tadi kan ke teater dulu kan? Iya teater dulu. Apa tuh penyebabnya? Diajakin. Ajakin teman? Diajakin sama kakak kelas waktu itu. Jadi lagi ada produksi untuk lomba itu. Dia nyari pemain, terus dia milih beberapa pemain-pemain yang mungkin mereka punya penilaian tersendiri sama aku gitu. Ya udah aku main. Aku inget banget dulu mainin pertama kali main teater, mainin jadi Multatuli. Wah, anjir, keren banget. Apa tuh Multatuli? Multatuli itu dia bupati ibu kota Kabupaten Lebak, di Banten. Yang dia tuh orang Belanda yang berpihak ke Indonesia melawan penjajah. Oh, seru. Gitu. Terus lu bisa tuh mendalami karakter dia tuh. Nah, dulu gue diajarin aja udah. Itu panggung pertama banget tuh? Panggung pertama, Teater? teater. Seberapa puas? Karena itu first time banget kan? Tapi itu berat banget Mas. berat banget jujur. Langsung. Tapi karena SMA, jadi gue nggak mikir gimana, yang penting gue perform gitu. I see, ya. Terus guru gue cuma ngasih tahu, nanti dialognya kayak gini Ki. Kalau bahasa Belanda kan kayak saya tuh ek gitu-gitu ya. Nah itu diajarin aksen-aksen. Jadi gue memang dicetak aja, nggak melakukan pencarian sendiri gitu. Tapi untuk sekelas SMA, temanya udah berat gitu kan? Iya. Judulnya Seija Adinda waktu itu. Oh, bukan dari buku Max Havelaar. Gue kira Iya. Oh, ada juga. Ada juga. Jadi memang adaptasi gitu lah, karya adaptasi gitu. Terus gue mainin Multatuli. Seru. Gitu. Ada gak sih dokumentasinya? Gue pengen lihat deh. Ada. Tapi nanti ya HP gue ya kan masih. Iya. Tapi itu waktu SMA berarti? SMA aku kelas 1 SMA. Dari situ ngerasa pengen lanjut? Ada ketagihan? Nagih. Nagih. Ada satu waktu Spark gitu lah ya. Ada. Iya benar. Dan spark gitu. Terus ketika di produksi selanjutnya gue nggak jadi pemeran utama. Gue kayak ngerasa, kenapa gue nggak jadi pemeran utama? Kompetitif gitu. ya ini orangnya. Iya. Bukan tapi nice gitu. Bukan kompetitif ya, tapi kayak gue Iya. emang nyanyi. Iya. Untuk hal-hal yang kayaknya anjir. Maksudnya lu tahu apa yang lu pengen dan ketika lu gak dapet tuh Gak dapet itu pasti sedih banget. Iya. Dulu tuh ngejar banget. Gue tuh itu ngalir aja lah. Sampai akhirnya gue memutuskan gue pengen banget jadi aktor tuh. Gue di semester 3 gue di kuliah dulu.
gue ngotot buat pengen jadi aktor dan dari situ gue melakukan latihan-latihan mandiri, gue latihan rutin, gue semua aktivitas yang gue lakukan, gue niatkan untuk gue latihan gitu. Jadi gue ngejar banget sampai akhirnya pecah telurnya itu waktu gue dicek toko sebelah. Oh iya itu tuh. Iya. Main teater. Jadi main teater cek toko sebelah? Iya. Oh my god. Musikal, Kan? teater musikal cek toko sebelah. Jadi siapa tuh Kak? Tahu yang punya toko sebelahnya? Toko yang sebelahnya? Iya, yang itu aku jadi Cina? itu. Bukan. Yang mana tuh? Kan yang koko yang Cina Iya satu itu punya itu toko pemeran sebelahnya. utamanya. Budi Iya, Dalton iya. yang main. Iya, iya, iya. Nah itu aku jadi itu. Gitu. Jadi kompetitor si tokonya. Seru. Itu poin utama atau paling waktu itu saat itu paling tinggi? Yang Enggak peran juga. siapa? Ada kan aku main Banyak, di situ iya. bareng Morgan, bareng Kristo. Jadi mereka yang utama-utama, aku sporty. Tetap Enggak, maksud aja. aku itu adalah pencapaian saat itu ya? Pencapaian Oh, iya, paling iya. tinggi saat itu? Iya itu pencapaian paling menurutku wah ini gong banget Karena gitu. gue udah di titik itu. Ya untuk ukuran baru lulus kuliah deh. Iya, itu. iya. 2022. Masih kuliah enggak ya? Udah lulus ya? Udah lulus. Iya 2022 gitu. Ya udah akhirnya jalan musikal cek toko sebelah dan di situ kayaknya ya udah emang begini, emang di sini kali gitu. Iya. Jalan aja. Dan teater juga kayaknya akhir-akhir ini lagi banyak dilirik gitu. Lagi Orang-orang booming udah lagi. mulai Musikal. booming, Bisa menikmati, betul. ya. Drama musikal itu naik lagi tau. Ya. Teater musikal di Jakarta dimulai dari tahun 2010-an ke sini itu udah mulai tumbuh Yes, sedikit-sedikit. Jakarta sih ya. Iya, Jakarta sampai sekarang udah banyak banget setiap tahun mungkin bisa puluhan karya yang udah dipentaskan dari berbagai macam kelompok ya. Dari berbagai macam kelompok. Kalau aku sendiri emang tergabungnya sama Jakarta Movement. Kayak gitu. Oh masih sekarang sampai sekarang. Kita jadi officially member kan. Kita terlibat udah officially member. Jadi kita ada Movin Talent juga. Gue pernah Udah lihat talent aja. postingan lu yang pernah DM Jakarta Movin. Iya. Kak saya mau itu tuh ceritain gimana biar rendahin gue tahu lu. Dan Kayak perasaan lu saat itu? Iya, jadi gua tuh tahu untuk menjadi aktor kita harus punya beberapa disiplin ilmu. Salah satunya gua harus menguasai menyanyi, gua harus bisa menari, gua harus bisa berdialog juga Iya, kayak gitu banyak kan. banget sih. Untuk jadi aktor, instrumen-instrumen ini kalau kita udah penuhi, kita bisa nyanyi, kita latihan vokal, kita bisa nari juga. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa gitu. Which is kita bisa make it lah gitu. Nah, waktu itu untuk mencapai kedisiplinan supaya instrumen keaktorannya lengkap, aku belajar banyak hal. Salah satunya adalah belajar pantomim gitu. Aku belajar pantomim, kemudian belajar olah tubuh juga. Yang belajar olah tubuhnya tuh ekstrim banget belajar kayak gitu. Sampai akhirnya satu hal yang belum pernah gue coba adalah main musikal. Itu pernah dulu ikut paduan suara, cuma kan tetap beda gitu. Karena disiplinnya gue nyanyi nari iya, acting iya gitu. Kalau paduan suara kan nyanyi aja. Disitulah momennya karena ketika gue kalau mau jadi aktor gue harus main musikal juga. Karena kalau kita mau lihat benchmarknya di Hollywood itu kan Broadway atau kalau di Inggris ya West End gitu kan. Nah mereka aktor-aktor tuh dia memulai dari teater-teater kecil, main musikal atau main romcom, drama atau dan yang lain-lain sehingga akhirnya mereka punya portofolio dan punya jam terbang untuk tembus di Hollywood. Kayak gitu. Nah aku cuma pengen nyoba main musikal karena ini satu disiplin yang berbeda. Kalau untuk teater-teater yang konvensional kita tektokan dialog kayak gitu, ya aku beberapa kali udah pernah waktu itu. Akhirnya dikasih tahu ada nama kelompok namanya Jakarta Movin, coba aku DM lah gitu iseng aja. Gitu ada audisi musikal, aku pengen banget main musikal, aku bilang gitu kan. Ada ada emotnya gitu. Terus pantengin terus ya kata dia gitu. Itu 2021. 2021. Iya aku nge-DM tuh 2021. 5 tahun Setahun setelahnya Agustus 2022 dia buka audisi untuk cek toko sebelah, musikal cek toko sebelah. Yang waktu itu juga memang Ernest terlibat di musikal itu sebagai co-produser gitu. Terus ya udah ikut audisi via Instagram, nyanyi akapela kayak gitu. Kepilih, akhirnya
masuk ke tahap 2 walk-in audition. Walk-in audition 100 orang. Yes. 100 orang. Dari total sih yang ngirim submit di Instagram tuh ada 1.700 katanya. Wow. Dari 100 orang aku audisi lagi. Audisinya tuh nyanyi, baca not angka gitu-gitu, Yeah. koreografi, Oh, terus acting juga gitu. Paket Terus gua kan komplit mikir, itu. kayak gue nyanyi gak jago-jago banget gitu, meskipun bisa ya. Nari gue pantomim bisanya, Yeah. bukan nari gitu, bukan koreografi. Yang gue jabanin actingnya gitu. Ya udahlah, acting gue dikasih satu peristiwa nih, lucu banget. Kasih peristiwanya adalah gue jadi seorang suami. Jadi di situ ada jurinya lah, ada 2 orang. Gue dikasih situasi, 1 orang yang jadi kawan main gue jadi suaminya dan dia jadi istri gue. Nah peristiwanya adalah gue abis make uang istri gue untuk umroh, gue pakai buat judi slot. Wah itu kan gue dikasih randomly situasi kayak gitu dan gue jabanin aja lah gitu. Anjir. Akhirnya long story short pecah, mereka yang ngeliatnya ketawa, akhirnya dipilih dan disuruh untuk meranin Panandar. Oh itu audisi udah offline tuh? Udah offline kayak gitu. Main Panandar, buat callback, udah produksi lah Desember 2022 perform 6 kali ya. lu ngerasa gerbang saat itu lu kebuka nggak? Kayak menuju banyak hal saat itu. Gua merasa itu ya. Tapi kan sempat skip industri ini gitu. Gua Pernah tuh skip kapan tuh? pernah. Gua 2023, 2024 gue sempet hiatus dan gue switch industri. Jadi gue kerja korporat gitu lah. Gitu. Jadi sayangnya memang gitu. Sayangnya gue tuh nggak sadar dan gue tuh cukup batu aja orangnya gitu. Apa yang bikin lu waktu itu langsung tiba-tiba switch? Ada satu dan lain hal yang nggak bisa gue ceritain soal gue sandwich generation gitu. Oh, Jadi oke, memang banyak yang harus gue persiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang Iya benar. di luar benar itu sih, benar, gitu. Kayak keresahan banyak orang tuh ya pasti. Iya, tapi ujung-ujungnya gue nggak make it juga di situ. Gue kerja Diri lu korporat. menolak? Enggak, gue nggak menolak, gue pengen. Tapi karena gue ngejar uang banget, Iya sih. jadi nggak dikasih sama Tuhan. Karena gue ngejar gitu. Termasuk di keaktoran juga waktu cek toko sebelah tuh gue ngejar banget. Iya. Gue pengen banget jadi aktor, tapi jadi gue gitu. Nah ini untuk di industri korporat, kok gue nggak jadi ya? Tuhan mungkin ngasih sinyal kayak, udah lu di jalannya di acting aja atau di entertain aja gitu ya. Udah makanya gue balik lagi per 2025. Baru Nah itu lucunya 2025 ketika gue memutuskan untuk comeback, itu langsung gitu. Langsung banyak tuh. Langsung banyak. Offering gitu. Iya, gue kalau ngomongin timeline itu banyak banget tahun ini. Tahun kemarin. Tahun kemarin tuh Januari, Februari, Maret gue ngonten, April gue udah mulai latihan musikal petualangan Sherina. Abis Sherina gue main layar lebar pertama kali. Terus yang kemarin. Yang Disney itu? Oh, yang Disney 2021 justru. Oh, itu lama banget. Mau tahu apa itu? Aku main di Jurnal Risa Series. Disney Plus. Disney Plus. Iya, di Disney. Oh, itu udah lama ya? Gue ngerasa itu baru-baru dah. Tayangnya 2022. 2023 malah. Iya, kayaknya Iya nggak sih? baru-baru ya. 2 tahun yang lalu. Iya. Tapi itu 2021. Syutingnya udah lama berarti. Ya 2021, 2022-an. Itu layar lebar pertama? Yang layar lebar pertama justru belum tayang. Oh, belum tayang? Iya. Kemarin. Yang kemarin. Kemarin. Kalau Disney gua kan bisik-bisik. hitungannya bukan layar lebar, itu OTT Iya, ya. OTT aja. Oh iya bener, karena Disney Plus. Ada ngerasa perbedaan nggak sih acting saat teater sama acting depan kamera untuk film? Kalau buat aku ya, Iya. acting ya is acting. Acting tuh sama aja. Itu mau panggung, mau kamera. Yang membedakan, karena gini definisi, kalau kita mendefinisikan acting adalah sesuatu hal yang serba luaran, atau deliver dengan tubuh, dengan sorot mata, dengan ekspresi, itu pasti berbeda. Tapi acting buatku adalah menyampaikan pesan dari rasa. Dari rasa. Apa yang kita jual itu adalah rasa. Apa yang kita mau kasih ke penonton, rasa. Kalau actingnya nggak ada rasanya, orang juga pasti Kosong. ngerasain gitu. Benar-benar. Penonton juga ngerasain. Jadi buatku acting is acting. Yang membedakan cuma teknik. Teknisnya ya. Acting is acting. Yang kita Iya, sampaikan benar-benar. tetap rasanya gitu. Ya buatku perbedaannya mungkin di teknik aja. Teknik secara fisik, gestikulasi, delivernya tuh beda. Yes.
Tapi Kayak paling gitu. capek nggak sih? Teater tuh paling kompleks, maksudnya nggak kayak film kan yang misal lu Iya, retake atau iya, benar. lu bisa salah lah gitu. Kalau di teater udah krusial, lu salah dikit udah. Iya, karena nggak ada cut-nya kan. Karena nggak ada cutnya. Iya, struktur dramatiknya tuh dari eksposisi sampai konflik sampai resolusi lagi. Makanya gue salut kalau orang-orang teater yang Teater, iya. wah itu udah top of Iya, penokohan tuh udah dari teater tuh udah pasti beda lah orang yang dari teater main film tuh. iya, iya. Pasti ada kita ngerasa Iya, gitu. benar-benar. Karena orang teater tuh pasti dia bisa main film. Mungkin kalau misalkan dibalikan, aku nggak tahu ya. Mungkin kalau misalkan dari aktor depan kamera di switch ke teater, iya, mungkin mungkin dia ya. nggak bisa menguasai begitu saja kan? Iya, iya, iya. Karena betul setuju. Iya kan? Setuju. tapi untuk aku yang waktu itu baru terjun ke film juga butuh adaptasi sih memang. Karena muscle memorinya kan kalau di panggung besar gitu ya. Iya, iya. Ya kayak misalkan minum yang harusnya minum biasa aja gitu kan. Gitu kan. Kan minum biasa aja. Kalau di teater tuh minum. Iya benar. gitu. Agak dramatis gitu tuh seru banget tau acting. Terus belum lagi pantomime gitu kan. Iya. Itu beda lagi. Mungkin pantomime bisa gitu, bisa gitu. Nah itu yang gue ke skip tuh itu kok tiba-tiba main pantomim kata gue ini. Iya. Itu dari lama padahal. Enggak, pantomim baru-baru. Sama kayak acting film lah, dia baru-baru juga. Tapi udah ada basic dari lama. Enggak. Gua belajar di 2000 masih kuliah itu, gue masih kuliah. Jadi itu gue bilang karena untuk menjadi aktor, gue harus punya disiplin tubuh yang bagus. Karena kan harus lentur ya. Misal kayak kalau badan gue kaku, gue suruh mainin banci, mana bisa gitu yang. Iya, iya. Nah gitu kan, itu kan susah gitu kalau nggak lentur badannya. Sehingga gue butuh penyesuaian dan gue belajar pantomim, otodidak. Sampai akhirnya sekarang punya studio sendiri gitu sama teman-teman pantomim yang lain gitu, sahabatku. Ada komunitas pantomim ya di Bogor yang apa yang Jempling Mime. Jempling Mime. Apa itu? Jempling Mime Studio itu studioku Oh, di yang Bogor? bikin. Di Bogor. Dari kapan itu? Itu 2023. Oh udah lah. Udah lah. Tapi aku belajar 2020-ish. Enggak, 2018-ish segitu. 18-19an belajar otodidak. Baru ketemu sama partner yang cocok untuk mendirikan studio. Ya udah bikin di 2023. Tapi kita setahun dulu tuh. 2022 kita brainstorming dulu, kita inkubasi dulu. 2023 baru kita launching. Kemarin jadi juri kan? Di mana? Di FLS 2 ini tuh. Iya. Itu tuh juri untuk. Kadang juri, kadang melatih. Waduh. Tapi gue udah 2 kali juara Kabupaten Bogor. Tuh. Ngajar. Kalau juri SD pernah di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor beberapa kali juga. Kak, kita kan tadi bahasnya di atas panggung ya. Tapi pengen tahu, tadi kan kakaknya ternyata sutradara. Sutradara untuk teater kan ibaratnya. Iya. Menyutradarai teater. Aku pengen bahas itu tuh Kak. Kenapa ternyata tertarik juga karena kan selain di depan panggung, ternyata kita juga harus tahu di belakang itu kayak gimana. Iya. Kayak gimana tuh? Penyutradaraan adalah sesuatu yang menurut gue adalah sesuatu yang paling kompleks yang pernah gue pelajari. Setuju. Penyutradaraan itu bukan berarti keaktoran tuh gampang, nggak gitu juga. Tapi kalau kita boleh runut lagi, acting itu udah ada ilmunya. Acting tuh udah ada disiplin ilmunya, udah ada kuliahnya. Iya. Kalau kuliah film ada jurusannya kuliah film dong, nggak ada kuliah jurusan penyutradaraan tuh nggak ada. Nggak ada, iya. Ya kan? Kalau di teater ada jurusan acting itu ada. Acting dan teater, iya. Kelas acting juga ada. Kelas penyutradaraan mungkin ada, tapi metodenya beda-beda tuh kan. Nah, dan ada tokoh-tokohnya juga gitu, orang yang mendefinisikan acting, merunutkan ilmu acting tuh harusnya kayak gimana, bahkan dari Aristoteles kan itu udah. Iya. Gitu. Nah, untuk kenapa aku akhirnya melakukan mencari tahu disiplin ilmu penyutradaraan juga, karena kebetulan aku di kelompok teater yang isinya anak-anak kampus, jadi ruangnya sangat eksploratif. Iya. Ya, sehingga banyak hal-hal yang pengen banget aku coba. Salah satunya penulisan. Iya, di situ. Oh, awalnya penulisan nih? Aku kuliah sastra. Oh iya, Sastra, tadi sempat sastra mention. Indo. Ya, kuliah sastra Indonesia, jadi belajar puisi, suka baca buku, baca naskah, baca cerpen kayak gitu-gitu. Sangat linear banget. Gue udah sering baca puisi, sering baca naskah. Kenapa nggak gue angkat ini? Kok gue sutradarai gitu? Gitu. Itu 2019 gue pertama menyutradarai di lomba
Kayak gitu. Untuk kebutuhan lomba sebenarnya. Terus nggak sih, gue mau menyinggung buku nih ya. Lu banyak buku yang udah lu baca, ada gak satu tokoh yang kayaknya gue pengen nih anjir jadi karakter ini? Dari buku apa dan siapa sih itu? Kalau gua menentukan tokoh siapa, ada gak? banyak banget ada. Iya sih, pasti sih. Banyak banget. Tapi gue suka banget bukunya Paulo Coelho Sang Alkemis. Oh iya, yang lagi rame tuh ya sekarang tuh yang lu baca tuh. Paulo Coelho Sang Pengembara Alkemis. gitu ya? Iya. Gue pengen Itu baca menarik itu. sih. Kalau misalkan difilmin gitu ya. Wah itu asik sih Kak. Asik banget pengembara, dia nyari harta karun. Filmin lah. Iya. Filmin lah. Dia tuh banget. Adaptasi lah. Adaptasi. Boleh. Mungkin nanti ya gitu. Tapi buku-buku yang gue baca juga nggak sebanyak itu gitu. Gue kadang baca buku kalau lagi bener-bener butuh dan lagi kosong. Yes. Gitu. Sisanya ya ngerjain banyak kerjaan yang berurusan sama panggung, sama film kayak gitu, sama acting. Tapi emang penokohan tuh, gue suka banget yang quotes-nya Reza Radian tuh tentang penokohan. Yang mana tuh? Yang ditanya dia di podcast tuh ada, dia bilang, Kapan? di podcast siapa? Dia nanyanya gini si podcasternya tuh kayak, berarti kamu di depan layar tuh, in English ya tapi dia, cuman gue gak tahu. Di depan layar tuh kamu berbohong gitu untuk berakting gitu terhadap tokoh yang lu mainin. Ya selama ini juga kita berbohong gitu dengan realita yang kita. Tapi gue di depan kamera gue berbohong dengan jujur gitu. Ya gue emang memeranin karakter yang emang gue peranin gitu, gue dengan jujur gitu. Dan itu anjir kata gue keren banget nih orang. Gue langsung salut gue sama dia. Lu setuju dengan itu tuh? Setuju. Tapi memang pada dasarnya, ini kadang orang tuh terjebak sama kata acting. Iya. Acting kan bertindak gitu, berlaku. Ketika ada orang disuruh acting, misal lu mau acting atau Ajeng acting. Nah, ada kecenderungan secara tidak sadar lu langsung ingin berubah. Yes, benar-benar. Padahal ini begini, ini adalah act. Iya berlaku. Berlaku aktivitasnya ya. Action. Jadi ketika ada orang, ayo action gitu, seolah-olah dia kayak masih acting. Nah, bahkan kita di keaktoran gitu, atau kita aktor-aktor, kita selalu bilang lupakan acting ya, lu main aja gitu. Lupakan kata acting yang sehingga menjadi batasan bahwa lu harus tidak menjadi diri lu sendiri. Iya kan? Iya, benar. Iya gitu. Nah, orang tuh kadang terjebak sama kata actingnya itu. Berarti banyak juga gak sih kayak mungkin aktor-aktor yang masih pemula gitu yang fundamentalnya masih salah tuh mengartikan kata acting juga. Iya mungkin ada, tapi gue nggak bilang banyak ya. Ya ada beberapa pemain-pemain yang gue ngeliat, ini masih acting nih. Iya sih. Gitu. Cuma nggak bisa kan gue mention. Iya. Tapi setuju karena orang yang aku lihat gitu ya, karena aku juga kan penikmat film juga kan, untuk melihat orang gitu kan. Dia kalau misalkan actingnya kelihatan lagi kayak acting, itu di mataku jelek actingnya. Karena ketahuan dia lagi acting. Iya, kayak gitu. Nah, kita bukan berarti acting tuh berbohong. Acting tuh berpura-pura, seolah-olah iya. Gitu, tapi berpura-pura dengan sungguh-sungguh. Iya, itu tuh anjir yang orang harus itu kalau kata Putu Wijaya gitu. Putu Wijaya bilang acting tuh bukan berpura-pura doang, bukan berbohong, tapi berpura-pura dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Jadi kita bener-bener ngerasain kepura-puraannya sehingga udah nggak ada pura-pura. Atau gimana tuh? Tapi justru itu hari ini telah terjadi masa itu kan jadi aneh kan begitu. Sadam. Jadi ke Serina gue. Serina banget. Mereka bisa menemukan atau nggak terlalu worry lah. Biar nggak terlalu atau menemukan jati diri mereka sebenarnya. Karena kan tadi download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.